Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ahmad Ahyarullah, NIM 1903310, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempersembahkan video pembelajaran tentang bangun ruang sisi lengkung bagian kerucut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Denny dipimpin. Pak Guru, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Denny. Langsung aja di absen. Ini siapa ya yang nggak hadir? Oh iya, ada yang hadir dari siswa kita, namanya Sarinah. Oh, Sarina. Sarina kemarin tuh Iya. katanya cacar air ya, berarti belum sembuh sampai sekarang ya. Iya, Oke, kita doakan semoga mendapatkan kesehatan dan bisa bertemu dengan kita kembali ya. Bapak mau alhamdulillah nanya baik. kabarnya dulu nih. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Tubuhku, pikiranku, hatiku, fresh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mantap. Oke, hari ini kita akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung, yaitu bagian kerucut. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa mampu menyebutkan atau menentukan unsur-unsur kerucut dengan rinci, mengidentifikasi bentuk sisi jaring kerucut dengan tepat, menggambarkan sketsa bangun kerucut dari informasi yang telah didapat dengan benar, menyelesaikan soal-soal mengenali luas permukaan kerucut, serta menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan. Nah, ini mengingat materi yang sebelumnya, karena untuk membangun pemahaman tentang kerucut, kita harus mengetahui nih tentang materi-materi sebelumnya. Bangun ruang limas. Nah, Julpi, tahu nggak bangun ruang limas itu apa? Kalau nggak salah, bangun ruang limas itu yang alasnya memiliki segi banyak, terus juga atasnya tuh ada titik puncaknya gitu, Pak. Ih, betul, mantap. Nah, Vira, mana Vira? hadir Pak. Oke, Vira tahu nggak rumus luas daerah lingkaran itu apa? VR kuadrat bukan Pak? Ih, betul, masih ingat berarti ya? Juring lingkaran, ayo. Masih ingat nggak juring lingkaran? Anissa, tahu nggak juring lingkaran? Juring lingkaran itu luas daerah pada bangun lingkaran yang terbentuk dan dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan busur lingkaran. Kalau bentuknya itu mirip kayak potongan pizza, Pak. Iya, betul. Kayak pizza ya. Udah pernah makan pizza semuanya? Pizza Domino, bukan pizza yang Alhamdulillah udah. ini ya. Bukan pizza yang panjang, yang kotak. Pizza yang bulat. Nah, di lingkaran itu ada jari-jari. Jari-jari itu apa sih, Cynthia? Luas garis yang menghubungkan titik pada suatu lingkaran dengan titik pusat Pak. Ih, betul. Mantap. Insya Allah aman lah ketika kita ingin mempelajari kerucut ya. Semuanya udah paham materi-materi sebelumnya sehingga mempelajari kerucut akan lebih mudah. Kenapa sih kita harus mempelajari kerucut? Ada yang tahu? Nah, jadi mempelajari kerucut itu banyak manfaatnya ya. Seperti tahu Ridwan Kamil ya, Gubernur Jawa Barat, tahu? Nah, itu tuh arsitek. Arsitek. Jadi arsitek itu di sini siapa yang cita-citanya menjadi arsitek? Saya, Pak. Oh, siapa tahu bisa jadi gubernur selanjutnya ya. Arsitek, gubernur selanjutnya bisa membangun Aljabar kedua. Jadi
arsitek itu membangun bukan cuma bidang yang kotak-kotak-kotak gitu, akan tetapi banyak bangun ruang sisi lengkung juga, seperti tabung, kerucut, bola, dan lain-lain. Menghitung berapa kemiringannya, dan lain sebagainya. Atau di sini ada yang ingin menjadi tukang mebel. Siapa tahu di sini ingin melanjutkan Pak Jokowi, kan tukang mebel tuh. Bisa siapa tahu jadi presiden selanjutnya gitu kan ya. Yang nggak nyambung, walaupun nggak nyambung ya udah nggak apa-apa. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari satu hal, yaitu kerucut. Kerucut ini ketika kita memandangnya dari berbagai sudut, kita bisa membangun sesuatu yang baru. Bisa dihubungkan dengan yang lain yang ya seperti tadi, arsitek, tukang mebel, dan lain-lain. Kalau di kehidupan kita nih, nah, yang sering makan es krim cornetto, concerto. Jadi kalau kita pengen kerja nih di tukang es krim ini, tukang es krim di pabrik bikin es krim ini, kita bisa mengetahui luas permukaan dari wadah yang membalut si es krim tersebut. Berapa nih luas kertas yang harus dipakai nih dan lain-lain. Itu bentuk contoh yang sedikit. Nah, lihat-lihat benda sekitar, siapa tahu nanti ada yang berbentuk kerucut nih. Atau gelas juga itu sebenarnya adalah kerucut terpancung dan lain-lain. Nah, di sini ada pretest. Pretest ini bukan ulangan ya. Ini hanya untuk mengetahui di tingkat mana pemahaman kalian tentang kerucut. Jadi ini sebagai refleksi Bapak, nanti ada pretest, ada posttest, soalnya sama. Bapak ingin melihat pemahaman awal kalian sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Silahkan dikerjakan selama 10 menit. Dikerjakan, nanti setelah ada hasilnya difotokan dan dikirimkan ke Google Classroom yang biasa kita pakai ya. Silahkan dikerjakan. Baik, Pak. Siap, Pak. Oke, baik anak-anak. Sudah ya mengerjakannya, insya Allah gampang kan ya? Nah, gampang insya Allah. Soalnya di sini tuh kerucut itu udah dibahas nggak sih di SD. Jadi di SMP kita hanya memperdalam bidang ruang sisi lengkung. Oke anak-anak. Jadi apa sih kerucut itu? Ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Oke, kan kita sudah mempelajari bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung kan ya? Nah, jadi kerucut itu apakah bangun ruang sisi datar atau bangun ruang sisi lengkung? Bangun ruang sisi lengkung, Pak, Kenapa, Denny? karena memiliki satu bagian yang berbentuk lingkaran. Betul. Nah, tadi juga udah disinggung kan ya sama Julpi bahwa limas itu adalah bangun ruang segi N, segi banyak, yang memiliki satu titik puncak. Nah, kita amati nih, kerucut ini apakah hampir sama dengan limas? Iya, Pak. Iya, Oke, ada Pak. yang bisa menyimpulkan? Saya Pak bisa kerucut itu merupakan bangun ruang sisi lengkung yang mirip dengan limas, Pak. Betul. Ada yang bisa menambahkan? Mau mencoba menambahkan, Pak. Boleh. Jadi itu tuh kan bangun ruang sisi lengkung, terus dia tuh menyerupai limas dan alasnya tuh berbentuk lingkaran gitu, Pak. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Ada yang tahu contoh-contoh benda kerucut selain yang telah Bapak sebutkan? Aku, Pak, contohnya topi ulang tahun. Boleh. Yang lain? Saya Pak, kon es Aku, krim. Pak. Betul. Lagi? Aku, Pak, nasi tumpeng.
Oke, mantap. Di rumahnya sering bikin nasi tumpeng ya? Sering sunatan kayaknya. Iya. Itu Pak. Nah, ada topi caping juga, topi yang dibuat petani tuh, biar nggak kepanasan. Ada kon es krim, kon lalu lintas, dan lain-lain. Jaring-jaring dan unsur-unsur kerucut. Nah, kita lihat yang gambar A. Gambar A ini adalah gambar kerucut ya. Kerucut, nah jika dibedah akan menjadi seperti ini jaring-jaringnya. Nah, jadi ada yang tahu nggak? Kerucut itu dibangun oleh berapa bidang? 2 bukan, Pak? Yang mana aja 2 tuh? Yang bentuknya lingkaran sama yang bentuknya juring. Betul. Nah, juring ini adalah bidang tegaknya ya, selimutnya. Nah, ketika dibedah menjadi juring, selimut kerucutnya menjadi juring, dan lingkaran yang alasnya, yang bawahnya tetap lingkaran. Nah, jadi dibangun oleh 2 bidang, yaitu juring, lingkaran, dan lingkaran full. Nah, unsur-unsur kerucut. Disebut apakah OB? Nah, garis OB. Jari-jari, Pak. Betul, jari-jari. Kalau tinggi itu yang mana sih tinggi? Yang OD bukan, Pak. OD apa sih tinggi itu? Kurang tahu, Pak. Ada yang bisa membantu Denny? Ada yang bisa membantu Julpi? Saya mau coba jawab Pak. Boleh. Jadi tinggi itu jarak antara titik puncak dengan titik pusat lingkaran. Betul. Nah, pertanyaan ketiga ini sudah dijawab ya tadi. Ketika dibedah, kerucut ini memiliki 2 bidang atau 2 sisi, yaitu bidang tegak dan yang alasnya. Juring lingkaran dan lingkaran. Disebut apakah D? Nah, D ini disebut apa nih? Titik puncak, Pak. Oke, mantap. Kalau DB disebut apa DB? DB? Nggak tahu, Pak. Nah, jadi DB itu adalah garis pelukis atau garis bayang, yang sebenarnya itu tuh nggak ada. Itu hanya membantu kita untuk mengkonkretkan gambar yang ada di bayangan kita. Jadi garis DB itu menghubungkan dari titik mana ke titik mana? Kalau kita lihat, garis pelukis itu menghubungkan dari titik puncak yang D ke tepi bidang alas. Gitu bukan, Pak? Iya, betul. Jadi ya itulah unsur-unsur kerucut ya. Ada titik puncak, garis pelukis, tinggi, jari-jari, ada memiliki 2 bidang, seperti itu. Nah, kita bahas luas permukaan kerucut. Nah, tadi udah tahu kan ya, kerucut itu memiliki 2 bidang. Ada apa aja? Pak. Iya, Pak. Bidang alas tegak sama bidang tegak. sama bidang alas. Mantap. Nah, jadi ketika kita ingin menghitung luas permukaan kerucut, jadi ini ada 2 bidang kan ya. Berarti kita harus menghitung 2 bidang tersebut. Yang satu bidang juring, yang satu bidang alasnya, yaitu lingkaran. Nah, kalau luas lingkaran, apa luas lingkaran? IR kuadrat, Pak. Betul. Nah, sedangkan luas juringnya, ada yang tahu nggak? Luas juring ada yang tahu? Lupa lagi, Pak. Iya, lupa lagi atau nggak tahu. Karena Bapak juga nggak tahu kalau melihat ini doang. Kita harus menggunakan perbandingan. Nah, perbandingannya seperti ini. Luas juring ABC per luas lingkaran A. Luas lingkaran A itu yang besar ya.
Jadi anggap aja lingkaran yang besar ini adalah luas lingkaran A, luas daerah lingkaran A, dan yang bawah adalah luas daerah lingkaran R. Kita pakainya yang A. Panjang busur BC per keliling lingkaran A. Nah, itu perbandingannya. Luas juring ABC ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya, karena itu yang mau kita cari. Nah, luas lingkaran A, ada yang tahu luas lingkaran A? Rumusnya bagaimana? Kan tadi luas daerah lingkaran itu PR kuadrat. Nah, sedangkan R di sini itu adalah S. Jadi PS kuadrat bukan, Pak? Betul. Kan luas lingkaran itu VR kuadrat ya. Sedangkan R-nya itu, jari-jarinya itu kita ganti dengan S, jadi VS kuadrat. Panjang busur BC. Panjang busur BC. Berapa panjang busur BC? Yang itu bukan, Pak. Itu 2 VR. Iya, kenapa 2 VR? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Cuma lihat di situ. Saya juga nggak tahu, Pak. Belum Ya, paham jadi juga. kan tadi kerucut ketika kita bedah menjadi 2 bidang ya. Nah, busur BC ini mengikuti keliling dari lingkaran R. Nah, rumus keliling lingkaran adalah 2 VR. Jadi, panjang BC pastilah 2 VR. Nah, kalau keliling lingkaran A, apa keliling lingkaran A? Tadi keliling lingkaran itu 2 VR. Sedangkan kalau di lingkaran A itu R-nya adalah S, jadi 2 VS, Pak. Ya, betul. Nah, seperti ini ya. Luas juring ABC per VS kuadrat, tadi sudah dijelaskan oleh Anissa, sama dengan 2 VR per 2 VS. Ini bisa kita kali silang VS kuadratnya sehingga kita bisa mengetahui luas juring ABC-nya berapa nih. Nah, 2 VR dikali VS kuadrat per 2 VS sama dengan VRS. Tapi luas permukaan kerucut itu dibentuk oleh 2 bidang. Kita baru mengetahui 1 bidang nih, baru luas juringnya aja. Nah, kita tambahkan dengan luas lingkaran sehingga rumusnya itu VR kuadrat ditambah VRS. Atau bisa kita sederhanakan menjadi VR dalam kurung R ditambah S. Oke, dari penjelasan Bapak nih, apakah ada yang kurang jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Pak. Oke, Belum ada mantap. pertanyaan, Pak. Mantap, jelas ya semuanya ya? Insya Allah pada ngerti. Nah, bagaimana apabila garis pelukis S belum diketahui? Kan tadi udah kita cari tahu ya. Luas permukaan itu ada VRS dan VR kuadrat. S-nya belum diketahui nih. Sedangkan yang diketahui hanyalah tinggi dan R. Ada yang tahu gimana cara nyarinya? Saya, Pak, menggunakan teorema Pitagoras bukan? Betul. Jadi tinggi itu pastilah tegak lurus terhadap alasnya. Sedangkan alasnya adalah lingkaran yang memiliki jari-jari R. Nah, jika kita pindahkan bidangnya menjadi seperti ini. T, R sama S. T-nya tinggi, R-nya jari-jari, S-nya garis pelukis. Nah, rumus Pitagoras itu kayak gimana sih? Kan bunyinya itu nilai kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Betul, jadi ya betul. Ada yang bisa mendetailkan bagaimana rumusnya? Saya, Pak. Boleh, Denny. Nah, jadi S kuadrat itu sama dengan jumlah dari T kuadrat dengan R kuadrat. Iya, betul sekali. Nah, S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Ketika kita ingin mencari S, berarti adalah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Oke, langsung masuk ke contoh soal. Silahkan dikerjakan dulu, nanti akan kita bahas.
Jadi ada sebuah kerucut yang memiliki tinggi 15 dan diameter 16. Bapak beri waktu 5 menit. Silahkan Baik, dikerjakan. Pak. Oke, sudah 5 menit ya. Apa ada yang sudah selesai? Udah, Pak. Oke, udah. Berapa jawabannya? Kalau Vira jawabannya 200 pi. Ada yang berbeda? Sama, Pak. Oh, sama Sama, semua. Pak. Saya Sama, juga sama. Pak. Oh, nggak ada yang beda nih. Oke, berarti nggak ada yang salah ya, karena jawabannya adalah 200 V. Kita lihat pembahasannya. Nah, yang kita ketahui adalah diameternya adalah 16. Berarti jari-jarinya adalah 8. Tinggi kerucutnya udah diketahui 15. Yang ditanya adalah luas permukaan kerucut. Nah, tadi udah dikasih tahu ya. Kalau tidak diketahui garis pelukisnya, kita akan menggunakan rumus pakai Pitagoras. S-nya yaitu R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini harusnya 15 ya, bukan 5 kuadrat. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, sama dengan 64 ditambah 225. Akar dari 289 adalah 17. Kita ketahui S-nya adalah 17. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumus luas permukaan kerucut adalah VR sama dengan VR dalam kurung R ditambah S. Kita substitusikan jadi 200 V. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 200 V. Contohnya satu aja, insya Allah udah pada ngerti kan ya. Nanti di LKPD yang akan Bapak berikan, ada soal lanjutan. Jadi silahkan kerjakan. Bapak bagi kelompoknya menjadi Denny, Vira, sama Cynthia, lalu Julpi dan Anissa. Baik, Pak. Oke, siap, Pak. Oke. Iya, Pak. Denny, Vira sama Cynthia berarti kelompok 1 ya. Anissa sama Julpi kelompok 2. Silakan dikerjakan, Bapak beri waktu 15 menit deh. Oke, gimana anak-anak? Sudah diskusi? Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada kendala nggak? Enggak sih, Pak. Soalnya Anisanya Aman, bisa Pak. diajak kooperatif sih, Pak. Ih, mantep banget emang. Dan tadi juga sudah dijelaskan ya, banyak yang sudah dijelaskan di PowerPoint, jadi AKPD-nya tinggal membangun pemahaman kalian secara mandiri. Silahkan kelompok 1 di share screen hasilnya. Baik, Pak. Sudah ada belum, Pak? Oke, baru ada. Oke, baik. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dari kegiatan 1 terlebih dahulu, yaitu unsur-unsur kerucut. Nah, di mana jika diperhatikan dari gambar, daerah lingkaran L ini merupakan alas kerucut. Nah, kemudian juring ABC selimut kerucut, titik A merupakan titik puncak, kemudian R merupakan jari-jari kerucut, terus panjang busur BC sama dengan keliling lingkaran L. Terus yang keenam, AB dan AC disebut garis pelukis. Yang ketujuh, AB sama dengan AC sama dengan S, di mana S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, Ya, selanjutnya betul. kami akan melanjutkan kegiatan 2 yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Vira. Halo, apakah ada Vira? Ada. Oke. Oke, di sini tuh di kegiatan 2 itu ada menentukan luas permukaan kerucut.
Sama seperti menghitung luas permukaan tabung, untuk menghitung luas permukaan kerucut itu dapat dilakukan dengan menghitung luas dari jaring-jaring kerucut gitu. Jaring-jaring kerucut itu terdiri dari sebuah lingkaran dan sebuah juring. Maka luas permukaan kerucut adalah luas lingkaran L ditambah dengan luas juring ABC. Teman-teman juga bisa lihat ya gambarnya kayak gitu tuh. Nah, perhatikan gambar di samping, enggak di atas maksudnya ya. Diketahui panjang AB itu sama dengan panjang AC sama dengan S. Serta apa ini? Apa ya? BC itu garis BC itu sama dengan 2 VR. Juring ABC itu merupakan bagian dari lingkaran dengan jari-jari S dan kita beri nama dengan lingkaran S. Nah, perbandingan antara luas juring dengan luas lingkaran, yaitu luas juring ABC per luas lingkaran S sama dengan garis BC per keliling lingkaran S. Terus jadi dikali silang gitu. Jadi diketahui garis BC itu 2 VR, sehingga luas juring ABC itu luas juring ABC per luas lingkaran S sama dengan 2 VR per keliling lingkaran S. Sehingga luas juring ABC itu sama dengan 2 VR per keliling lingkaran S dikali luas lingkaran S. Jadi kayak langsung dikali silang gitu. Nah, dengan mendistribusikan luas lingkaran S sama dengan VS kuadrat dan keliling lingkaran S sama dengan 2 VS, diperoleh luas juring ABC sama dengan 2 VR per 2 VS dikali VS kuadrat sama dengan 2 VRS. Nah, luas permukaan kerucutnya itu didapatkan rumus luas juring ABC ditambah luas lingkaran L sama dengan VRS ditambah 2 VR kuadrat sama dengan 2 VR S plus R. Kayak gitu. Lanjut kegiatan 3 sama kelompok selanjutnya. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2, apakah ada yang beda jawabannya dari kelompok 1? Kurang lebih sama, Pak. Sama, Oke. Pak. Ini mau langsung di share screen aja oleh Julpi ya. Silahkan yang kelompok 1 di stop share. Ya, baik. Izin share screen ya, Pak. Silahkan. Oke, suaranya terdengar tidak? Siap terdengar? Oke. Nah, ini ya, karena tadi yang kegiatan 2 sama kegiatan satunya udah dijelasin sama kelompok 1, di sini nanti aku sama Anissa selaku kelompok 3 akan menjelaskan hasil temuan kami ya, ngejawab di kegiatan 3. Tadi itu yang nomor 1 itu kan soalnya cari kerucut yang jari-jarinya 7 cm, tingginya 24 cm. Jika P yang digunakan adalah 22/7, maka luas permukaannya berapa, kayak gitu. Nah, ini ya, untuk cara menjawabnya ditulis dulu diketahuinya R-nya sama dengan 7 tadi, tingginya 24 cm, dan P yang digunakan adalah 22/7. Yang ditanyakan adalah luas permukaan kerucut. Nah, cara jawabnya itu bisa kayak gini. Menentukan luas permukaan kerucut diperlukan garis pelukis yang kita misalkan S. Untuk mengetahui garis pelukis maka dapat dicari dengan teorema Pythagoras. Rumusnya S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Tadi R-nya 7, T-nya 24, dikuadratin jadi ditambahkan jadinya akar 625, maka akar 25 adalah 25 kayak gitu. Terus luas permukaan kan udah diketahui ya S-nya, maka kita masukin aja ke rumus luas permukaannya, yaitu VR sama dengan S tambah R. Buat yang V digunakan berarti 22/7 dikali R-nya 7, terus S-nya udah didapatkan 25 ditambah 7, jadinya 22/7
dikali 32. Jadinya hasilnya adalah 704 gitu. Jadi luas permukaan kerucut adalah 704 cm kuadrat. Itu untuk nomor 1, Pak. Nomor 2-nya dijelaskan oleh Anissa. Silakan Anissa. Lanjut nomor 2 ya. Di sini Bonar membuat topi berbentuk kerucut dari bahan kertas karton. Diketahui tinggi topinya itu 35 cm dan diameter alasnya 24 cm. Nah, tentukan luas minimal kertas karton yang diperlukan Bonar. Di sini ada keterangan menggunakan pi-nya yaitu 3,14. Nah, terus diketahui tadi diameternya 24, maka R-nya 12. Terus tingginya 35 dan pi-nya 3,14. Lalu ditanyakannya luas minimal karton yang diperlukan Bonar. Untuk penyelesaiannya, nah di sini kan belum ada S-nya ya, belum tahu S-nya. Jadi tadi kita sudah diberikan sama Bapak bahwa untuk mendapatkan S menggunakan teorema Pitagoras, yaitu S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Boleh ke atasin, Julpi? Nah, terus R-nya itu 12 dan T-nya itu 35, kita substitusikan menjadi akar dari 12 kuadrat ditambah 35 kuadrat. Nah, hasilnya akar dari 144 ditambah 1225. Jadi, hasilnya akar 1369. Nah, akar 1369 itu 37. Nah, lalu di sini oh iya, di sini kan ini ya membuat topi. Nah, nggak mungkin kalau buat topi itu ada bidang alasnya nutupin buat kepalanya, nanti nggak bisa masuk gitu. Jadi kita hanya mencari luas selimut kerucutnya yaitu VRS. Nah, Pi-nya itu 3,14, R-nya 12, dan S-nya 37. Sehingga hasilnya 1394,16 cm persegi. Nah, itu luas karton yang diperlukan Bonar. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 1, apakah ada sanggahan atau ada yang berbeda? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, mantap. Sama ya. Boleh di stop share? Oke. Karena udah ya, LKPD-nya sudah dikerjakan, sudah didiskusikan. Tinggal mengerjakan post-test. Nah, post-test yang tadi Bapak bilang ya, ini bukan ulangan. Silahkan dikerjakan untuk mengetahui pemahaman kalian setelah pembelajaran. Silahkan kerjakan dalam waktu 10 menit. Nanti hasilnya difotokan dan dikirimkan ke Google Classroom yang biasa kita pakai. Silahkan dikerjakan. Ya, Pak. Oke, baik. Anak-anak, sudah ya dikerjakan. Dikumpulkan juga ke Google Classroom-nya. Insya Allah lebih mudah ya setelah pembelajaran. Lebih bisa memahami. Ya, mudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Kira-kira 5 menit sudah selesai kan ya tadi? Udah lihat. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Sebelum Bapak tutup nih, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Bentar. Paling aku sedikit, Pak. Jadi kerucut itu mirip kayak limas, tapi alasnya berbentuk lingkaran, Pak. Betul. Yang lain, ada yang bisa menambahkan? Izin menambahkan, Pak. Jadi selain itu kita juga dapat mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya tadi untuk membuat topi, kemudian membuat kon es krim, dan yang lainnya. Oke, mantap banget. Yang lain ada yang mau nambahin lagi? Siapa tahu dapat ilham yang baru. Oke, kalau nggak ada, Bapak tambahin lagi ya.
Jadi ya seperti tadi kerucut yang telah Denny bilang, kerucut itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, membuat bungkus es krim, membuat topi, menghitung luas permukaan yang akan dipakai untuk membuat topi dan lain-lain. Tadi juga dijelasin oleh Julpi ya, kerucut ini berbentuk seperti limas. Dan ada yang bisa menambahkan rumus luas permukaan kerucut itu apa? Saya, Pak, Boleh. rumusnya itu tadi VR dikalikan R tambah S. Oke, jadi semuanya sudah paham ya? Mungkin cukup sekian dari Bapak. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak pengen tahu nih, bagaimana kesan pesan kalian selama pembelajaran? Ada yang bisa memberikan? Seru, Pak. Boleh. Iya Pak, mudah Seru, dipahami. Pak. Ih, mantap. Ya, apalagi tadi ngebahas tentang itu kan ada es krimnya jadi seger, Pak. Wih. Ada yang Denny gimana tanggapannya, kesan pesannya? Kesan-pesannya sangat menyenangkan. Terus bapaknya juga tidak membosankan, tidak monoton. Jadi ke siswanya itu easy going gitu, nggak tertekan atau nggak merasa terbebani gitu. Oke, terima kasih Denny. Cynthia, boleh? Seru, Pak. Penjelasannya juga singkat, padat, tapi jelas. Juga seru. Oke, terima kasih semua. Mungkin Bapak harapkan ke depannya ada kritik membangun. Gak apa-apa bilang, Pak, kecepatan ngomongnya atau Pak, dan lain-lainnya. Silahkan, Bapak juga masih belajar ya. Karena belajar itu seumur hidup. Jadi setiap langkah proses perjalanan hidup kita pastilah memiliki ilmu dan hikmah yang bisa membantu kita untuk belajar. Karena nggak ada yang sempurna, tapi kita harus mengejar kesempurnaan itu. Walaupun kita nggak boleh berpikir bahwa sesuatu itu sudah sempurna. Sehingga kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, nggak berhenti di satu titik, bisa melanjutkan ke tahap yang lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi, dan lebih baik lagi. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.